Oke, welcome to Kampung Satwa. Salam lestari, salam edukasi, salam konservasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang apa, bro? Yang pertama adalah kita akan belajar berkenalan tentang ular itu dulu. Terus nanti anekanya apa aja yang ada di sini. Ya sebenarnya sih lebih banyak pada ular-ular sekitar. Ya. Terus nanti ada juga bagaimana caranya kemudian untuk safety handlingnya ketika memang itu diperlukan. Jelas. Untuk yang pertama kita kenalan dulu. Samping sebelah paling ujung kita adalah tim master handling kita. Beliau bernama lengkap Tio Slamet Gajayana. Di Kampung Satwa adalah kepala distrik herpetofauna. Terus yang tengah ini volunteer kita untuk dicokot-cokot keulo tadi itu adalah Iza dari kelompok studi herpetologi Fakultas Biologi UGM yo. UGM. Oke. Terus saya sendiri tukang ngarit di Kampung Satwa, saya kiper. Kawan-kawan sering nyebut saya Kang Heng. Ya toh. Itu dulu. Nanti kalau yang minat silahkan langsung di DM di IG-nya Kampung Satwa. Aku pengen ngobrol langsung dengan Mas Tio, boleh. Ya toh. Konsultasi soal ulo, bro, bukan yang lain-lainnya. Rescue juga boleh. Rescue juga boleh, bisa boleh kita. Kalau memang ada laporan-laporan tentang apa namanya kasus ular, boleh nanti kontak ke kami. Terutama juga untuk serum bisa ular, kita bisa sharing juga. Itu. Bisa sharing ya, bukan bisa nyarikan ya. Karena itu bagian medis ya. Iya. Oke, kita akan berkenalan dulu tentang beberapa ular yang ada di sini. Ya, ini dari keluarga Pitonidae, keluarga Colubridae, keluarga Viperidae, dan keluarga Elapidae. Untuk yang di sebelah kanan saya ini ada beberapa keluarga Viperidae yang memang common ada di sini, cuman tidak semua di Jawa ya. Untuk yang pertama paling atas ini ada Calocela semarodostoma atau lebih dikenal dengan bandotan tanah dengan khas segitiganya. Ini paling banyak sebagai apa namanya ranjau darat yang cukup banyak memakan korban di berbagai daerah, terutama di daerah pegunungan. Kalau di Kampung Satwa sendiri ini tidak eksis di sini. Tapi ini kalau untuk di Yogyakarta sekitaran Gunung Kidul ya, bro ya. Gunung Kidul, Kulon Progo ada nggak? Kulon Progo ada. Kulon Progo ada, mau perbukitan Mureh. Nah, jauh di timur sana adalah Trimeresurus insularis biru, ya toh. Nah, kalau kalian suka lagu lama Love is Blue ya ini blue-nya di sini. Khas dari Sumbawa, bro. Sumbawa. Khas Sumbawa. Endemik sana. Iya. Nah, daerah sini nggak ada. Ada insularis juga tapi green. Warnanya lebih hijau. Yang paling ini adalah Trimeresurus puniceus. Kebetulan ini asli native dari Menoreh ya. Iya. Harus dari Menoreh. Merapi juga ada. Terus belakang itu, wah, dalam kondisi mau setting itu Sawacinde atau Malayopiton reticulatus. Nanti ya coba kita goda untuk handlingnya bagaimana. Yang jelas ini berbisa tinggi semua, yang itu tidak berbisa. Untuk yang satu ini dia temperamen sekali ya. Ini adalah Boiga dendrophylla. Itu banyak persebarannya di Jawa. Banyak sekali persebarannya di Jawa. Kalau di daerah Jogja sendiri di bantaran Sungai Progo, Opa itu masih banyak sekali. Di wilayah sini pun masih banyak habitatnya. Dan kalau untuk fenomena sendiri dia berbisa rendah ya. Itu hanya pembengkakan. Jika imunitas kita baru rendah itu bisa mengakibatkan ya cukup fatal, tapi tidak sampai kematian. Oke, kalau yang satu ini sangat berbahaya. Weling itu Bungarus candidus. Dia untuk tingkat bisanya sangat tinggi. Dia neurotoksin, menyerang saraf. Jadi sangat fatal dia. Ya. Untuk persebarannya di Jawa itu sangat banyak juga. Ya, ini termasuk ular air ya. Apa jenenge itu? Apa ya? Oh ya. Polea melanzostus. Melanzostus. Oke. Itu berbisa? Dia itu ya. Menengah? Berbisa menengah? Menengah. Oke.
Oh, ada usahanya. menang. Ya, kalau yang ini itu badotan macan, koros, pitas mulkosa. Itu persebarannya juga di Jawa masih banyak sekali. Sumatera itu juga ada. Tuh, terus apa lagi? Nah, ini gonyosoma. Ini sering terjadi kesalahpahaman antara gonyosoma sama Trimasurus albulabris sama Trimasurus insularis. Yang green ya. Ya, hanya perbedaannya itu pada ekor. Ini ekornya lebih ke abu-abu. Kalau yang insularis albularis itu merah. Ya, itu. Merah. Nanti Tapi ini dia tidak berbisa sama sekali. Itu mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada katak ada katak pohonnya lagi nempel di dinding. Terus itu ada katak sawah, katak kebun, namanya Calcorana calconata. Terus ada katak pohon, tapi ini lagi nempel di dinding jadi nggak begitu kelihatan. Namanya Polypedatis leucomistak. Terus yang ini yang besar berbintil-bintil katak buduk warna gitu. coklat. Ya. Namanya Prionoidis asper. Oke, selanjutnya kita akan segera praktek karena ini yang paling ditunggu-tunggu bro untuk kemudian praktek handling. Tapi sebelum itu kita kenali alat-alatnya dulu bro. Oke, Yang siap, alat-alat siap. yang standar yang ada, yang pertama adalah hook. Dan ini kawan-kawan bisa kreasi apakah ada ukurannya tertentu, elevasinya ini berapa gak usah dipikir. Yang penting digunakan ulo gampang. Ya. Gitu aja ya. Apakah harus dari stainless, harus dari ini nggak usah. Gue gawe saka sicor, it's okay. Bisa. Kan Pakai gitu. kayu juga bisa. Pakai kayu ranting boleh gitu kan. Neng jenenge dubuk iki jenenge kayu. Kayu. Nanti kita prakteknya ya pakai kayu juga ada. Pakai sapunya simbok juga boleh. Tapi nanti ya. Terus selain itu ada yang namanya grab tong atau grab stick. Ya, atau nah, cuman ini sebenarnya kalau untuk ular nggak terlalu kita rekomendasikan karena ini bisa menyakiti ya. Terlalu kencang atau gimana. Semisal dia terjepit, dia terdesak, pasti dia berontak kayak seperti ini. Nah, bisa melukai ular. Bisa melukai badannya. Kalau sampai ke Terlalu tajam bisa juga bikin patah tulang gitu. Tapi kalau patah hati nggak masalah sih, kalau patah tulang ya kasihan tenan. Bisa mati kan gitu. Oke. Terus selanjutnya bro, aku dolanan apa bro? Nah, ini sebenarnya untuk ya lebih safety lagi ya. Kita tidak harus menangkap ular dengan tangan. Jadinya kita cukup yang ada di rumah saja. Ini seperti kertas saja lah, kertas seperti ini yang agak kaku. Nanti kita buat seperti ini, terus nanti ada karung. Nanti bisa diginiin. Nah, gini. Nanti ular bisa masuk ini, kita giring aja. Dia masuk langsung otomatis dia masuk ke dalam sini. Dan ada lagi. Ini yang ada di rumah saja lah. Ini seperti toples seperti ini bisa digunakan juga. Ini secara safety yang sangat safety sekali juga. Dan tanpa kita untuk menangkap ular dengan tangan itu nggak perlu sebenarnya, karena itu beresiko juga. Karena mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Itu sebelum mlebu kotak Ya, tutup. Ya kan gini. Nanti kan bisa ditutup seperti ini. Pelan-pelan kita masukkan seperti ini. Iya, sim salabim. Nah, terus nanti gini. Oh iya, Udah. ngono. Oke kawan-kawan, ini kita akan coba belajar handling tentang Malayo Python reticulatus. Python dipastikan itu tidak berbisa, makanya tetap bisa di handling bebas, tapi tetap waspada karena ini gigitannya juga cukup lumayan. Kalau gede bisa kemudian mengiris tangan ataupun nadi. Nah, handling akan dilakukan oleh kawan Iza dari kelompok studi herpetofauna biologi UGM dibantu oleh Mas Tio divisi herpetofauna Kampung Satwa. Tutup kain kondisional ya, bisa dengan seperti itu atau bisa juga dengan dilempar. Ya.
Nah, kita harus tahu kepalanya di mana. Kepala harus tahu di mana posisi kepala, Ya, pasti kita di mana. raba. Pastinya di mana? Kita raba. Dan setelah memang benar ini sudah mengetahui kepala seperti ini. Nah, terus cara handlingnya ini, cara pegangnya kayak gini. Semisal dia otomatis segini akan melilit mas, akan melilit dan kita usahakan itu melindungi leher kita. Dia pasti selalu mencari leher. Jadinya tangan kita itu seperti ini. Dia mencari leher, ini mulai mencari leher toh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mencari leher. Kita tetap seperti ini. Oke. Kepala dulu atau badan dulu atau ekor dulu? Lebih safety-nya itu nanti gitu. Langsung seperti ini. Posisi Badan. ini. Badan. Otomatis lepas. Tinggal kepala. 1, 2, 3. Oke, masuk. Gitu ya. Oke, kawan-kawan, ini kita coba handling bagaimana kemudian Boyga Dendro sama kawan Iza ya. Iya ya, coba ya. Nah, diambil dari belakang, ya. Oke, bagus. Nah, sekarang taklukkan ya, gimana caranya? Nah, oke. Pakai sepatumu nggak apa ya? Tapi jangan diinjek, nah itu. Asik. Yuk, nah, teknik gini bisa dilakukan. Karena kan kita udah tahu tadi kan bahwa Dendrophila tidak berbisa tinggi. Nah, yuk, masuk ya. Pastiin di kepalanya, dia ngurut sampai ke kepala. Nah, sip. Asik. Nah, gini ya. Nah, terus ya, tunjukin bagaimana cara pegang kepala yang benar. 3 jari. 3 jari. Nah, posisi ini aman. Taruhan ke kantong adalah tetap badan dulu ya. Badan dulu. Ya. Masukkan badan dulu, set. Kepala belakangan. Ya. Kepala belakangan. Oke, 1, 2. Oke, ini untuk Dendro. Mirip dengan untuk Pitonidae tadi ya. Dengan piton mirip. Oke, teknik handling masuk ekornya ya. Nah, teknik handling Gonyosoma oxycephalum ini memang dia tidak berbisa, tapi baunya cukup lumayan. Nah, ngirit parfum. Oke, teknik handlingnya seperti ini. Nah, cuman amalin aja. Kalau mau digigitin juga nggak apa-apa sebenarnya. Yo. Waduh, Nah, coba. Nah, kalau sudah gigit malah luwih luwih apa namanya, luwih gampang ya. Nah, sekali lagi untuk tambahan ini untuk perbedaan yang berbisa dan tidak berbisa. Ini pada di ekor. Jika yang berbisa itu ekornya merah dan ini abu-abu. Jadi dia benar-benar tidak berbisa. Coba Mbak. Dan panjangnya, Bro. Dia, panjangnya lebih panjang. Dia relatif lebih panjang. Dia gigitannya ngunyah. 2. Nah, iya. Dia akan ngunyah ya. Nah, kan lumayan. Udah dibiarin aja biar dia nggak lepas. Gitu, ya. Karena dia jatuh cinta sama dia. Oke. Gigitannya gimana ya? Bekas Coba ngunyah. lihat. Seperti apa? Oh iya, Bro, kalau posisi digigit mendingan diginiin apa di relax, Bro? Relax aja. Karena kalau ini malah justru nanti darah akan lebih banyak. Iya. Nah, ini darah sehat kok. Terlalu banyak bergerak cenderung malah ada pendarahan. Tuh ada pendarahan. Bekas gigitannya. Bekas gigitannya ini, karena kan dia ngunyah. Ngek Dan gitu. Tadi itu berbisa kan ya. ada. Oh, luar bisa nitik, ada nitik ya. Ya, ini kan rata semua ini dan tidak ada bekas gigitan taring. Biasanya 2 seperti itu. Ini. Oke, petias mukosa ini lumayan. Nah, oke. Kayak gini di alam ya langsung pegang buntutnya aja, diurut pelan-pelan sampai nanti kena di kepala, Bisa, ini kan posisinya sama ya dengan Gonyo ya, dia tidak berbisa, jadi cukup aman. Memang giginya lebih tajam. Nah, bagus kalau bisa
ngangkat kayak gitu langsung bisa ketemu apa? Bisa langsung handle. Nah, sip. Nah, ini salah satu ular yang sangat cepat untuk melarikan diri. Sangat cepat untuk melarikan diri, bro. Dan untuk keseluruhan ular dia tidak akan menyerang, dia cenderung menghindar dari manusia. Ini kita melakukan free handling, ini memang khusus untuk yang tidak berbisa ya. Ini berbisa apa enggak, bro? Tidak. Ini sama tidak berbisa sama yang tadi. Karakternya akan lain-lain ya. Mirip tapi lain. Nah, dan ada lagi untuk ini. Untuk tekniknya juga ada lagi. Dia dari bawah, Mas. Dari bawah. Dari bawah seperti ini. Terus dari bawah. Terus. Nah, oke. Prinsipnya sama. Mau dari punggung, mau dari bawah, yang penting kena sampai di apa jadinya? Tengkuknya. Iya, terus ya. Nah, kesempatan dia ketemu dengan kalau gigit itu gigit lagi ya? Yang nyangkol. Gores doang. Oke. Nah, karakternya mirip-mirip dengan gonyo tapi dia memang lebih besar ya, lebih panjang. Dan stamina-nya cukup tinggi untuk ini. Stamina-nya cukup tinggi. Oke, clear. Nah, sama ya, posisinya adalah badan dulu. Oke, baru kepala. Tuh, dua. Sama toh? Tadi lu clear kalau di kotak. Di kantong juga seperti itu. Ini untuk ular yang tidak berbisa, bro. Oke, monggo. Ini diambil, set kepalanya, amanin dulu. Bisa mungkin. Yes. Ini ya. Set, masukin kantongnya. Nah, ini ya posisinya ya. Sudah mentok. Pastiin dia di dalam kepalanya. Masuk. Dan ada trik lagi ini. Ada trik lagi, silakan. Pastikan dia ada di sebelah sana karena kita tidak tahu kepalanya di mana dan posisi ular di mana. Seperti itu. Seperti ini, kita geser, tarik, baru kita ikat. Itu lebih. Oke, untuk cara penangkapan yang ada ular yang masuk rumah itu dengan cara sederhana ya. Ini alat-alat yang ada di rumah seperti karung sama ini cuman karton yang dibuletin terus kita lakukan, yang penting seperti lubang seperti ini. Jadi kita tidak perlu menangkap ular tersebut dengan tangan. Oke, kita coba. Perhatikan jaraknya, karena semburannya bisa sampai berapa meter, kita perhatikan. Nah, tuh dengan sendirinya dia masuk, tanpa kita pegang aja dia masuk. Nah, seperti ini. Ya, itu ini. Terus kita pastikan tubuh ular keseluruhannya masuk ke dalam tempatnya dan pastikan ini sudah bebas dari ular dengan menggunakan tangkai sapu. Oke, terus kita ikat seperti ini. Nah, ini sangat aman bagi teman-teman yang ada di rumah. Kita tidak perlu kontak langsung dengan ular.
dan aman bagi ularnya, juga aman juga untuk kita sendiri. Oke. Dan untuk cara berikutnya, itu kita memerlukan hanya tempat seperti ini, tempat toples atau apa itu bisa. Terus kertas, karton seperti ini, kardus bisa. Itu dengan cara seperti ini. Ya. Tetap waspada. Nah, cukup seperti ini. Kita lihat ekornya, kepalanya benar-benar dia ada di dalam. Dan ini untuk kartonnya itu untuk melapisi bawahnya secara pelan-pelan. Oke. Ya. Oke. Tinggal dibalik seperti ini. Cukup. Seperti ini. Tanpa kita kontak langsung dengan ularnya, dan ularnya juga tidak tersakiti, kita juga tidak tersakiti. Seperti ini tinggal kita buang. Kita kasih ke sawah, persawahan atau bantaran sungai, itu aja. Gak perlu dibunuh. Oke. Oke kawan-kawan, ini yang amfibi kita coba untuk handling Phreonidis asper, atau lebih sering dengan asper atau kodok brontok, kodok bangkong. Nah, ini fungsinya kalau kawan-kawan lagi riset di lapangan, pengen pendataan, pengen nyoba tangkap, boleh. Dia beracun di kulitnya, dengan efek paling-paling kalau ada alergi mungkin gatal ya. Tapi kalau enggak ada masalah. Dan kita handle-nya free handle. Nah, kalau bagusnya tetap cuci tangan sebelum cuci tangan setelah handle itu. Oke kawan-kawan KSH, ada Irfan sama Rozak, silakan ini dibuka dulu. Enggak, ini salah satu ini Apa? Mekanisme dia untuk defensif. Defense, berarti dia pura-pura tidur? Iya, pura-pura Oke. mati. Oh, pura-pura mati. Oke. Oh, dari depan ya? Iya. Dari depan, biar dia nanti tidak langsung menculat. Sip. Coba, nah itu. Oke. Untuk kodok jenis yang lain, kalau yang pohon gimana? Kalau yang pohon itu kayaknya ada satu ya, kecil itu ya. Dicoba ya. Jenis tot. Nah sekarang kita coba yang jenis katak. Prinsipnya sama, handle-nya prinsipnya sama. Oke, itu posisinya bisa di close ya, cat. Tambahan kalau ini sih, kalau bisa untuk handling katak terutama tuh seharusnya tangannya agak basah gitu, soalnya nanti kalau tangan kering tuh bakalan menyerap dari, kan kulitnya dia kan lembab, terus dia kan butuh kelembapan gitu. Nah kalau tangannya kering itu dia bakalan cepat untuk lemes gitu, dehidrasi. Oh iya, iya karena dia bernafasnya dengan soalnya kulit. katak dengan itu kulit. bisa bernafas melalui kulit. Oke, berarti gitu ya. Ya dia juga kasihan kalau sampai kesusahan bernafas karena kulitnya tertutup. Iya, dan katak itu nggak boleh terlalu lama untuk dihandling. Katak tidak boleh terlalu lama untuk dihandling. Nanti kalau lama kelamaan bakalan lemes, terus nanti takutnya mati gitu. Oke, dia sangat sensitif, mudah stres, gampang mati. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Mungkin udah sih. Terus setelah melakukan handling, bisa mungkin mau mencuci tangan bersih sama sabun gitu. Halo, di sini aku mau memberitahu sedikit terkait teknik-teknik handling ular yang tadi. Yang pertama, jangan bunuh ular, karena ular juga termasuk bagian dari ekosistem. Dia merupakan penyeimbang ekosistem. Terus gimana kalau ada ular gitu? Ya, karena tadi udah diajarin teknik handling, jadi kurasa teman-teman juga sudah tahu jawabannya. Dan yang kedua, jika teman-teman tidak mengetahui jenis ular itu berbisa atau tidak,
terutama yang masih golongan awam, belum mempunyai ilmu, anggap semua ular itu berbisa. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan teknik free handling meskipun pada ular yang tidak berbisa, jika teman-teman ingin selamat. Sayang nyawa aja lah. Gunakan alat perlindungan diri yang lengkap dari atas sampai bawah. Karena kita menganggap semua ular berbisa, anggap semua ular itu adalah kobra Jawa. Gampangnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai alat pelindung mata, baju lengan yang panjang dan tebal, celana yang panjang dan tebal, dan sepatu. Sepatu yang menutup keseluruhan kaki, serta alat-alat bantuan seperti hook dan sebagainya tadi. Jika teman-teman tidak punya alat-alat di rumah seperti sapu, serok, tong sampah, itu bisa digunakan. Sekali lagi, jangan bunuh ular, kita lestarikan. Dadah!